Halo semuanya, selamat datang di channel Monteza. Di video kali ini, kita akan membahas 10 lomba unik dan khas yang diadakan di berbagai negara saat memperingati hari kemerdekaan mereka. Ternyata, bukan cuma Indonesia saja yang punya lomba seru seperti panjat pinang atau balap karung. Negara lain juga punya cara-cara unik dan menarik untuk merayakan hari besar mereka. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Monteza, dan tulis di kolom komentar lomba kemerdekaan seperti apa yang paling kamu suka atau paling ingin kamu coba. Kalau sudah, yuk langsung saja kita saksikan videonya. Kalau di Indonesia, kita punya lomba makan kerupuk. Di Amerika Serikat ada versi yang lebih ekstrim. Lomba makan hotdog. Lomba ini jadi salah satu acara paling terkenal saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh setiap tanggal 4 Juli atau dikenal sebagai 4th of July. Nama resminya adalah Nathan S. Hot Dog Eating Contest dan diadakan setiap tahun di Coney Island, New York. Para pesertanya bukan sembarang orang loh. Mereka adalah kompetitor profesional yang bisa melahap puluhan hotdog hanya dalam waktu 10 menit. Penontonnya mencapai ribuan orang. Bahkan disiarkan secara nasional di televisi. Suasananya seru, meriah, dan jadi bagian penting dari tradisi 4th of July. Selain seru, lomba ini juga menunjukkan betapa kreatifnya orang-orang dalam merayakan kemerdekaan, bukan cuma dengan parade dan kembang api, tapi juga makan besar. Di India, perayaan Hari Kemerdekaan punya warna yang sangat khas, bukan cuma di jalanan, tapi juga di langit. Setiap tanggal 15 Agustus, langit di berbagai kota seperti Delhi dan Ahmedabad dipenuhi dengan layang-layang warna-warni. Tradisi ini bukan sekadar hiburan, layang-layang melambangkan kebebasan, harapan, dan semangat perjuangan rakyat India yang pernah dijajah Inggris selama ratusan tahun. Warga dari segala usia ikut ambil bagian, anak-anak, remaja, hingga orang tua. Semua saling berlomba menerbangkan leong-leong tertinggi dan terbaik. Bahkan ada kompetisi tidak resmi untuk saling menjatuhkan layang-layang lawan yang menambah keseruan di udara. Festival ini jadi simbol kuat bagaimana kemerdekaan bukan hanya dirayakan di darat, tapi juga di atas, mengibarkan semangat setinggi mungkin. Kalau kamu tumbuh besar di Indonesia dengan lomba-lomba 17, kamu pasti bisa relate dengan yang satu ini. Di Filipina, saat memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 12 Juni, banyak sekolah dan komunitas lokal mengadakan yang namanya Larong Pinoy, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut permainan tradisional Filipina. Permainannya bermukam-mukam, mulai dari patintero, semacam kayar-kayaran, pakai garis di lantai, tumbang preso, mirip lempar botol, hingga luksong baka, yaitu lompat-lompatan melewati tubuh teman. Semua permainan ini dilakukan di ruang terbuka, penuh tawa, dan menghidupkan semangat kebersamaan. Tujuannya bukan hanya seru-seruan, tapi juga untuk melestarikan permainan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Di tengah gempuran gadget dan teknologi, Larong Pinoy jadi cara rakyat Filipina mengenang masa lalu dan menghargai budaya lokal sambil tetap bersenang-senang merayakan kemerdekaan. Saat kita bicara tentang Hari Bastille atau Bastille Day yang dirayakan setiap tanggal 14 Juli, kita pasti ingat parade militer dan pesta kembang api megah di Paris. Tapi di banyak kota dan desa di Prancis, ada tradisi seru yang gak kalah menarik, yaitu lomba petan kue. Permainan bola khas Prancis yang sudah jadi bagian budaya mereka selama bertahun-tahun. Petan kue ini semacam permainan melempar bola baja sedekat mungkin ke bola kecil yang disebut coconet atau jack. Biasanya dimainkan di lapangan berkerikil atau tanah datar selama perayaan Bastille Day. Komunitas-komunitas lokal sering mengadakan turnamen petan kue yang diikuti oleh semua kalangan, dari anak muda sampai kakek nenek. Suasananya santai, tapi penuh semangat kompetisi, sambil ditemani obrolan ringan dan makanan khas Prancis. Lomba petan kue ini jadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong. Sekaligus cara unik orang Prancis merayakan kemerdekaan mereka dengan tradisi yang melekat di hati. Di sebuah kota kecil di Spanyol bernama Le Catis, ada sebuah tradisi unik yang sudah berlangsung turun-temurun. Sebagai bagian dari perayaan lokal yang juga mengandung semangat kebebasan dan keberanian. Tradisi ini adalah sebuah lomba yang melibatkan para peserta yang harus menunjukkan ketangkasan dan keberanian mereka di atas perahu kecil di pelabuhan. Inti dari lomba ini adalah mencoba menangkap sebuah angsa yang digantung di atas pelabuhan, dalam sebuah kompetisi yang menguji keseimbangan, keberanian, dan kerjasama. Untuk membuat tantangan lebih sulit, angsa tersebut diletakkan di posisi yang sulit dijangkau, dan para peserta harus berusaha sebaik mungkin
tanpa membahayakan diri sendiri maupun hewan. Lomba ini selalu dijalankan dengan aturan ketat untuk memastikan keselamatan peserta dan menjaga tradisi agar tetap berlangsung secara etis dan bertanggung jawab. Acara ini menjadi simbol kekuatan komunitas, semangat juang, dan rasa bangga akan warisan budaya yang unik dari daerah tersebut. Meski terdengar berbeda, lomba ini menunjukkan bagaimana setiap negara punya cara unik untuk merayakan kebebasan dan kemerdekaannya. Dengan tradisi yang kaya makna dan nilai, di Korea Selatan, perayaan Hari Kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 15 Agustus punya cara yang berbeda untuk mengenang perjuangan bangsa mereka. Salah satu tradisi uniknya adalah mengadakan kuis sejarah dan budaya di sekolah-sekolah dan komunitas. Kuis ini bukan sekadar hiburan, tapi juga sarana edukasi untuk menanamkan semangat nasionalisme dan mengenang perjuangan para pahlawan. Peserta kuis biasanya diuji pengetahuan mereka tentang sejarah Korea, tokoh-tokoh penting, dan budaya tradisional yang jadi identitas bangsa. Suasana kuis ini sangat seru, penuh antusiasme, dan sekaligus mengajak semua generasi untuk lebih memahami arti kemerdekaan secara mendalam. Cara ini membuktikan bahwa merayakan kemerdekaan tidak harus selalu dengan lomba fisik, tapi juga dengan memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan budaya bangsa. Di Meksiko, perayaan Hari Kemerdekaan pada tanggal 16 September nggak cuma diwarnai dengan parade dan musik meriah, tapi juga dengan sebuah tradisi unik yang disebut charrer. Olahraga tradisional mirip rodeo yang jadi kebanggaan bangsa. Charrer ini melibatkan berbagai lomba berkuda seperti menunggang, melempar lasso, dan menangkap ternak yang memerlukan keterampilan tinggi dan keberanian. Lomba-lomba ini biasanya diadakan di arena terbuka, diikuti oleh para charreros, para joki, dan ahli rodeo dari berbagai daerah. Selain jadi ajang kompetisi, charrer juga merupakan bagian dari warisan budaya Meksiko yang menunjukkan semangat perjuangan dan kebebasan. Tradisi ini benar-benar unik dan nggak bisa ditemukan di negara lain. Jadi sangat cocok jadi salah satu cara merayakan kemerdekaan yang berbeda dari yang lain. Berbeda dengan banyak negara, Jepang sebenarnya tidak memiliki hari kemerdekaan resmi. Hal ini karena Jepang tidak pernah dijajah oleh negara asing selama sejarah modernnya. Jadi, mereka tidak merayakan kemerdekaan dari penjajahan seperti negara lain. Sebagai gantinya, Jepang punya beberapa hari nasional penting yang menghormati sejarah, budaya, dan monarki mereka. Salah satunya adalah Hari Peringatan Showa yang jatuh setiap tanggal 29 April di beberapa komunitas. Perayaan ini dimeriahkan dengan lomba unik yang menggabungkan tradisi dan olahraga, yaitu lomba lari dengan kostum tradisional seperti kimono atau yukata. Peserta tidak hanya ditantang untuk berlari cepat, tapi juga harus menjaga agar kostum tradisional mereka tetap rapi dan tidak rusak sepanjang lomba. Lomba ini jadi perpaduan antara olahraga dan penghormatan pada budaya Jepang yang kaya, sekaligus mempererat rasa kebanggaan dan semangat kebersamaan. Seru banget melihat bagaimana tradisi lama dipadukan dengan kegiatan fisik yang modern, menciptakan perayaan yang unik dan penuh warna. Di Brazil, perayaan Hari Kemerdekaan pada tanggal 7 September selalu dirayakan dengan semangat yang penuh warna dan musik. Salah satu lomba yang sangat khas adalah lomba samba dan tari tradisional, yang melibatkan kelompok-kelompok penari dari berbagai komunitas. Lomba ini bukan hanya soal teknik menari, tapi juga kreativitas dalam kostum, ritme musik, dan kebersamaan antar peserta. Samba sendiri adalah tarian yang sangat melekat dengan budaya Brazil dan menjadi simbol kegembiraan dan kebebasan. Melalui lomba ini, masyarakat Brazil mengekspresikan rasa bangga dan cinta mereka terhadap tanah air dengan cara yang sangat hidup dan penuh energi. Ini menunjukkan bagaimana perayaan kemerdekaan bisa jadi pesta budaya yang mempersatukan semua orang dalam kegembiraan. Indonesia punya tradisi lomba khas yang selalu dinanti-nanti setiap tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan negara kita. Mulai dari balap karung, panjat pinang, tarik tambang, hingga makan kerupuk. Semua lomba ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi lebih kepada semangat, kebersamaan, dan kegembiraan seluruh masyarakat. Lomba-lomba ini biasanya diadakan di kampung, sekolah, dan lingkungan sekitar, melibatkan berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Suasana yang tercipta penuh tawa, sorak-sorai, dan rasa bangga atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan kita. Ini jadi momen spesial yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan harus dirayakan dengan kebersamaan dan semangat gotong royong. Itulah tadi 10 lomba khas dari berbagai negara yang unik dan penuh makna dalam merayakan hari kemerdekaan mereka. Dari keberanian di Spanyol, kreativitas di Brazil, hingga semangat gotong royong di Indonesia.
Semua lomba ini menunjukkan bagaimana kemerdekaan dirayakan dengan cara yang berbeda. Tapi Soma-Soma menginspirasi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Monteza ya. Tulis juga di kolom komentar. Kamu paling suka lomba yang mana? Atau ada lomba unik di daerahmu yang ingin kamu bagikan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.